ikuti aturan, jangan mau dijanjikan mungkin oleh pihak-pihak lain yang menjanjikan anaknya masuk ke negeri, Pak, itu. Gitu. Karena sekarang ini ada sanksinya, Mbak. Apa itu, Pak? Sanksinya bagi sekolah yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, itu akan dihentikan untuk bantuan operasional sekolahnya. Halo Sobat Belajar, dimanapun kalian berada, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif, pendidikan bermutu untuk semua. Nah, di setiap tahun ajaran baru, biasanya ada topik yang selalu menjadi pusat perhatian orang tua dan siswa di seluruh Indonesia. Apa itu? Tentunya mengenai penerimaan murid baru. Nah, tahun ini ada transformasi besar dari sistem PPDB ke sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Lantas, apa ya bedanya? Apa tujuannya? Dan yang terpenting, bagaimana sistem ini memastikan pendidikan yang lebih adil dan merata untuk semua? Dan untuk menjawabnya, kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, mari kita sapa, di sini sudah ada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Athip Latiful Hayat. Selamat datang, Prof, di Siniar. Terima kasih, Mbak Caca. Alhamdulillah bisa hadir di Siniar ya. Dan selain Prof. Athip, juga sudah ada ini garda terdepan implementasi kebijakan di daerah, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Bapak Deden Deni. Selamat datang Pak Deden Deni di Siniar. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama dengan Prof. Athip dan Pak Deden, kita akan kupas tuntas semua tentang SPMB dalam 40 menit ke depan. Dan langsung saja kita mulai ya. Kita akan bercerita mengenai apa sih cerita di balik kebijakan tersebut. Prof. Athip, boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana sih awal mulanya ada perubahan sistem dari PPDB menjadi SPMB 2025? Apa yang mendorong atau urgensi perubahan sistem ini, Prof? Terima kasih, Mbak Caca. Tentunya ada beberapa latar belakang ya yang mendorong adanya perubahan dalam sistem penerimaan. Kalau dulu namanya peserta didik baru, sekarang menjadi murid baru. Yang pertama tentunya ada evaluasi ya. Apakah sistem yang berlangsung ini sesuai dengan filosofi dasar dari penerimaan peserta didik baru, yaitu menjamin adanya inklusivitas, pemerataan, keadilan, dan transparansi. Nah, di dalam evaluasi kita ditemukan beberapa hal yang belum sepenuhnya mewujudkan umpamanya pemerataan, kualitas begitu. Antara lain umpamanya bisa dilihat karena sistem zonasi itu sangat ketat berbasis kepada radius, sehingga terjadi hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Hanya berbeda umpamanya beberapa ratus meter dari satuan pendidikan dia menjadi tidak bisa. Hanya ukurannya jarak begitu. Nah, maka sistem penerimaan murid baru ini mengisi kelemahan atau kekurangan tersebut, yaitu dengan sistem yang lebih fleksibel, berbasisnya kepada domisili. Jadi kalau domisili itu satu nih kriterianya, itu penentuannya berbasis kepada wilayah administratif. Dan dalam penentuan ini pemerintah daerah diberi kewenangan, ya, bahkan fleksibilitas untuk menentukan domisili ini, yang tujuannya memastikan agar murid-murid itu dapat bersekolah di satuan pendidikan yang terdekat, gitu. Sehingga unsur keadilan, pemerataan itu tercapai. Nah, makanya dua hal yang tadi, domisili itu berbasis kepada wilayah administratif, ditentukan secara fleksibel oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah sebetulnya dapat ya menentukan pembagian domisili sendiri yang khas, ya, sepanjang
memenuhi dari tujuan yang tadi. Gitu. Oke, nah kalau landasan dari kebijakan ini kan Permendikdasmen Ya. nomor 3 tahun 2025. Sebenarnya apa sih yang terkandung dalam landasan tersebut? Tujuannya apa mungkin Prof bisa dijelaskan? Ya, tujuan mendasarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang kedua, untuk betul-betul memastikan ya si siswa-siswa itu mereka dapat bersekolah ya dengan berdasarkan kepada faktor-faktor yang melekat nih. Umpamanya domisili sudah jelas. Kan ada yang berbasis kepada prestasi. Kan ada 4 jalur di sini, bukan hanya domisili saja ya. Ada basis prestasi. Nah, prestasi pun itu sekarang bukan hanya prestasi akademik tapi juga non akademik. Yang ketiga juga yang menjadi dasarnya adalah mutasi, ya. Baik perpindahan orang tua atau karena si anak dari guru, ya, mereka yang mengajar di sekolah itu kan tampaknya tidak adil. Kalau si anak dari guru dia tidak bisa bersekolah di situ gitu ya. Jadi ada domisili, prestasi, dan afirmasi dan selain mutasi. Ini khusus untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya. Di situ baik karena faktor ekonomi ataupun juga umpamanya yang disabilitas ya atau yang sejenisnya gitu. Nah, jadi 4 jalur ini kembali ya untuk memastikan adanya pemerataan, adanya keadilan, inklusivitas dan kohesi sosial di situ. Jadi 4 jalur ini. Nah, bahkan sekarang keempat jalur itu diberi penguatan-penguatan dan penambahan-penambahan. Contohnya seperti jalur prestasi ya untuk prestasi non akademik, namanya ketua OSIS atau dia ketua dari di kepanduan lah atau pramuka juga itu diberi akses ya. Tentunya dengan dikurasi terlebih dahulu. Karena kan tidak semena-mena gitu. Mungkin dia prestasinya malah tidak ada, hanya bawa sertifikat saja. Itu sekira. Prof, sebenarnya kalau kebijakan itu kan pada dasarnya kan kebijakan dibuat itu baik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kebijakan ada potensi-potensi masalah. Nah, sudah mengantisipasi hal tersebut tidak sih Prof dengan SPMB 2025? Ya, kita tentunya sudah mengantisipasi. Umpamanya soal data ya dari siswa. Karena kan pemerintah daerah itu harus memastikan dan dia diminta untuk membuat petunjuk teknisnya ya Pak Deden, umpamanya daya tampung di satuan pendidikan itu harus sudah terdata dan itu masuk ke Dapodik. Nah, kemungkinan manipulasinya dari yang sebelumnya terjadi itu tidak terdata di Dapodik ya, data pokok pendidikan di sini. Nah, makanya di Dapodik itu dalam waktu yang sudah ditentukan itu akan dikunci, Mbak. Jadi tidak mungkin ada data yang yang nyelonong begitu ya. Nah, untuk seperti itu. Yang berikutnya juga pemerintah daerah harus sudah memastikan daya tampungnya. Dan tidak boleh untuk sekolah negeri itu dia menerima di luar daya tampung kapasitasnya. Jadi tidak boleh lagi terjadi ada tekanan-tekanan yang tidak perlu dari pihak tertentu. Ini saya sampaikan kepada sekolah untuk berpegang kepada aturan ya. Jadi tidak boleh tunduk kepada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang pasti ini akan mengurangi ya tujuan dari SPMB ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Jadi ini kami pastikan karena itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang menahun ya. Ini kami pastikan sekarang, apalagi ini Pak Deden ada di sini, agar pihak sekolah itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Berarti untuk dapat tercapainya azas dalam SPMB 2025 adil dan merata, Prof, berarti keterlibatan sekolah, panitia penerimaan, orang tua siswa dan siswa itu penting dong? Sangat penting. Jadi stakeholder itu ya pihak-pihak yang terkait
umpamanya tadi untuk jalur prestasi nih, saya bilang contoh. Orang tua kan berkepentingan. Nah dia kan untuk memastikan ini si prestasi anak saya itu diakui atau tidak. Ya, dia kan bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dengan kementerian, kan di sini ada pusat prestasi ya di sini. Jadi itu harus berkoordinasi ya satu dengan lainnya, pihak-pihak yang terkait, termasuk juga orang tua. Ya. Dan dalam hal ini orang tua juga jangan sampai mengikuti informasi-informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, dalam hal ini menjanjikan ini itu dan lain sebagainya, Mbak. Baik, ini ternyata transformasi yang luar biasa dari PPDB menjadi SPMB 2025. Yang paling penting ketika kebijakannya sudah baik adalah bagaimana implementasi di daerah. Wah, ternyata ini baik sekali ya transformasi dari PPDB menjadi SPMB 2025. Nah, implementasi di daerah itu seperti apa? Pak Deden, apa sih mungkin yang pertama nih tanggapan dari Pak Deden nih sebagai operator di daerah yang melaksanakan kebijakan ini mengenai ada perubahan dari PPDB menjadi SPMB? Betul. Baik, terima kasih Mbak Caca, izin Mbak Wamen. Ya, ini hajat tahunan kami Mbak, hajat tahunan kami yang apa ya? Ini yang mungkin puncak tugas kami Dinas Pendidikan itu hajatnya kalau dulu PPDB Mbak. Ini tahun keempat saya di Dinas Pendidikan dan mengalami dinamika PPDB. Memang dari awal sudah kami ini ada 24 SMP negeri Mbak. Daya tampungnya 7.000 Pak. Lulusan SD kami 25.000. Tentu ini jadi tantangan yang luar biasa Mbak. Butuh effort yang luar biasa juga. Dan kami evaluasi setiap tahun itu kurang lebih yang daftar ke negeri 12.000. Jadi ada selisih antara daya tampung dan pendaftar itu 5.000-an. Nah ini yang harus kami edukasi barangkali. Nah ini ada perubahan dari PPDB ke SPMB, aturannya ketat sesuai dengan yang disampaikan Pak Wamen tadi Pak. Tapi butuh sosialisasi Pak ke masyarakat tentunya, karena merubah kebiasaan lama itu agak butuh waktu juga barangkali Pak. Maka kami respon kami ikuti aturan Mbak. Jadi kami setelah mengikuti turunan aturan dari Permendiknasmen nomor 3 tahun 2025, kami sudah turunkan ke surat keputusan wali kota Pak Perbal dan kami tindak lanjut ke Juknis Kepala Dinas untuk teknisnya di bawah. Kami sudah melalui beberapa tahapan dari koordinasi dengan pihak terkait, ada Dinas Dukcapil khusus untuk dokumen kependudukannya, Pak. Dan hari ini kan sedang tahapan sosialisasi, Mbak. Itu untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, informasi yang utuh barangkali supaya tidak ada salah persepsi juga. Ini contoh kecil Pak, mungkin Pak Wamen izin. Domisili ini Pak, perubahan dari zonasi ke domisili juga ada multi persepsi juga Pak ternyata Pak. Perbedaannya betul. Pak. Orang malah berpersepsi bahwa domisili itu cukup dengan surat izin domisili Pak. Ini yang salah persepsi di masyarakat Pak. Jadi itu bagian kecil mungkin yang butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat kaitan dengan perubahan PPDB ke SPMB. Dan kami juga di webnya Kominfo masih menggunakan PPDB Pak, supaya masyarakat lebih mudah mencari linknya ketika pelaksanaan SPMB dimulai. Jadi tahapan kami sudah sampai sana Mbak Caca. Pak Deden, sebenarnya ada persiapan untuk mengantisipasi perubahan sistem ini nggak sih Pak? Karena kan pasti yang dari sekolah yang nanti akan menerima dengan sistem dari zonasi ke domisili gitu. Ada yang berubah tidak sih Pak? Persiapan kurang lebih sama Mbak ya. Kami kadang-kadang dari awal tahun Pak sudah sosialisasi ke masyarakat, melibatkan semua pihak. Kami ya edukasi ke masyarakat Mbak kaitan dengan perubahan nomenklatur bangkai dari PPDB ke SPMB. Perangkatnya sudah kami siapkan. Kami koordinasi terus dengan berbagai pihak. Mbak. Kemarin kami sudah tanda tangan kesepakatan untuk mensukseskan SPMB ini. Jadi beberapa tahapan sudah kami lalui. Dan kami bahkan untuk TK sudah mulai Pak. Sudah selesai untuk TK. Untuk SD dalam proses sekarang dari tanggal
4 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni, Mbak. Iya. Ya, udah selesai. Menunggu yang ini yang SMP, Pak. SMP lebih mungkin dinamikanya lebih tinggi karena tadi daya tampung sama kebutuhan agak timpang, Pak. Ini yang kadang-kadang dinamikanya lebih tinggi. Tapi kami dengan aturan yang baru ini, harapan kami masyarakat lebih paham bahwa tadi aturannya ketat banget, tidak mungkin ada tambahan dalam perjalanan, Pak. Ya. Sudah dikunci di awal kuotanya, dan ketika ada penambahan itu menjadi siswa yang ilegal barangkali, Pak, tidak punya NSN, tidak punya Bosnas barangkali, Pak. Jadi itu yang kami sampaikan ke masyarakat barangkali dalam persiapan SPMB tadi, khusus untuk yang SMP, Pak, ya. Kalau yang SD karena masih seimbang antara daya tampung dan kebutuhan, jadi relatif lebih kondusif barangkali, Pak. Oh, itu artinya Pak Deden, kalau misal ada sekolah menambah kuota di hari-hari atau mungkin bulan sebelum pendaftaran, sekarang udah nggak boleh lagi. Sudah nggak bisa lagi, Mbak. Misalnya Sudah dikunci. aku pindah domisili dong, gitu loh, supaya bisa dapat sekolah favorit. Itu gimana tuh, Pak? Kalau domisili dari tahun kemarin sudah dikunci, Mbak. Oke. Kalau dulu zonasi ya, kan tercatat di Dukcapil harus minimal 1 tahun di tempat yang sama. Tidak ada lagi. Dan cuma itu tadi yang pemahaman seolah-olah jalur domisili ini cukup dengan keterangan domisili. Itu yang harus disampaikan ke masyarakat, Pak. Karena terbukti, Pak, kami ditelepon oleh beberapa orang tua siswa dari pihak kelurahan juga. Tiba-tiba ada banyak orang tua yang minta surat domisili, Pak. Ini yang mungkin salah persepsi ketika zonasi jadi domisili. Sekolah yang diinginkan. Betul. Iya. Jadi itu yang itu, Pak. Kalau tempat tinggal ya dari tahun kemarin sudah dikunci, Pak. Setahun sebelumnya minimal 1 tahun di tempat yang sama, dan kalau dulu masih dimungkinkan nitip tempat tinggal ke siapapun. Kalau sekarang kan harus ada hubungan darah dengan keluarga yang ditumpangin oleh anak yang akan melanjutkan sekolah ke. Pak Deden, sebenarnya kan SPMB 2025 ini kan tujuannya kan pemerataan dan juga keadilan. Betul. Nah, bagaimana ya cara Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan itu memberikan nilai-nilai positif ini juga kepada sekolah? Karena yang melaksanakan kan pasti sekolah gitu. Betul. Ini masyarakat beragam. Iya. Jangan sampai gini ada orang tua, jangan dipersulit lah Pak, orang mana sekolah ini Iya, gitu. iya. Itu gimana Pak Deden? Kami intens banget, Pak, komunikasi dengan kepala sekolah. Ya tadi yang paling fokusnya di SMP, Pak. Karena kalau jenjang TK, SD masih cukup kebutuhannya, masih seimbang. Ini yang dinamika jaga tinggi di jenjang SMP. Kami intens, Pak, hampir bahkan tiap minggu meyakinkan kepala sekolah kaitan dengan aturan bahwa harus ditaati, tidak boleh dilanggar, Pak. Karena kemarin juga Pak Wali sudah menyampaikan ketika ada pelanggaran atau sanksi yang sudah menunggu barangkali, Pak. Dan itu juga kami menyampaikan juga kaitan dengan prinsip SPMB itu, Mbak, ya. Objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, tanpa diskriminasi. Itu yang kami sampaikan ke kepala sekolah, bahwa ini tujuannya adalah bagaimana hak masyarakat dalam hal ini hak pendidikan terlayani secara maksimal, Mbak Caca. Jadi taati aturan, betul-betul yang masuk ke sekolah adalah yang punya hak, yang berhak, gitu, Pak. Sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kalau tadi Prof. Atip mengatakan ini kebijakan ini nggak bisa terlaksana dengan maksimal kalau sekolah, panitia, orang tua dan siswa ini tidak mau bekerja sama juga. Ini benar nggak, Pak? Semua, Pak. Tidak hanya orang tua, sekolah apalagi sebagai ujung tombaknya, ya lingkungan sekolah, pihak terkait juga. Maka komitmen bersama melibatkan semua pihak itu yang bentuk bahwa ya SPMB itu bukan hanya hajatnya dinas pendidikan, sekolah, orang tua, pihak lain juga berkepentingan juga barangkali untuk mengawal betul-betul SPMB itu berjalan sesuai dengan 5 prinsip tadi, Mbak. Kan disampaikan Pak Wamen tadi, kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan, Pak, ya, yang mengambil kepentingan ketika orang lagi risau anaknya nggak masuk ke negeri, ya. Kadang-kadang diiming-imingi, dijanjikan bisa masuk ke negeri dengan syarat barangkali. Nah ini ini menjadi permasalahan barangkali yang terjadi di zaman dulu sebelum SPMB. Hari ini kami jauh-jauh hari sudah mengedukasi supaya betul-betul SPMB ini berjalan dengan ketentuan tadi, Mbak. Itu semua harus terlibat. Nggak bisa, media juga butuh berkepentingan juga menyampaikan informasi kepada orang tua, kepada masyarakat, supaya informasinya utuh sampai ke masyarakat. Tapi kiranya masyarakat ini bisa menerima sistem ini dengan baik tidak sih, Pak, dari PPDB ke SPMB? Harus, Mbak, harus bisa supaya tadi sesuai dengan 5 prinsip tadi. Cuman memang butuh
butuh waktu, barangkali butuh upaya untuk bagaimana orang tua memahami secara utuh aturan tadi, Mbak, supaya tidak seringkali kami ini Pak Wamen, orang tua itu memaksakan anaknya ingin masuk ke negeri, Pak. Ini yang kadang-kadang dijadikan peluang mungkin bagi sebagian orang untuk mencari keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang yang butuh. Nah, ini yang kami yakinkan bahwa hari ini aturannya ketat, ikuti aturan, jangan menghiraukan, jangan mau dijanjikan mungkin oleh pihak-pihak lain yang menjanjikan anaknya masuk ke negeri, Pak, gitu. Nah, ini sebenarnya kayaknya jadi problem tiap tahun ya pemirsa ya. Ini murid titipan, manipulasi alamat. Mungkin Prof. Atip bisa jawab. Tadi kan ada 4 jalur Prof ya, mulai dari domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Boleh kita jelaskan satu persatu. Kuota nasional seperti apa dan syaratnya seperti apa, Prof? Ya, jadi untuk kuota atau presentasi untuk jalur prestasi untuk satuan pendidikan SMP itu 25%. Dan minimal ya, untuk SMA itu 30% minimal. Tentunya itu atas pertimbangan yang didasarkan kepada filosofi yang tadi. Ya, untuk memastikan adanya keadilan, inklusivitas, kohesi sosial, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa keempat jalur itu, ya, itu juga untuk memastikan agar semuanya memiliki akses untuk pendidikan yang bermutu. Dan tadi mungkin belum disampaikan ya di sini, karena orang tua ya, itu kan orientasinya semua ke sekolah negeri. Betul. Itu juga sebetulnya sebuah pandangan yang positif lah menurut saya, karena ini sudah berkualitas nih. Gitu. Tapi ada kurangnya juga. Bahwa swasta itu juga tidak semuanya tidak berkualitas, banyak. Apalagi untuk kesatuan pendidikan tertentu justru swasta itu lebih banyak daripada negeri. Oleh karenanya kebijakannya sekarang untuk menghindari seperti yang sudah swasta kekurangan murid dan kemudian murid tidak mendapatkan sekolah. Nah, maka ada satu kebijakan baru yang sebetulnya menguatkan ini dari peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah itu harus membantu siswa-siswa murid yang sekolah di swasta tertentu dan dia mengalami kesulitan, pokoknya kesulitan ekonomi itu harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa atau skema-skema yang lain. Nah, ini kan kembali jangan sampai tidak ada siswa yang tidak bisa bersekolah dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya. Dan pemerintah kan terus berusaha, baik negeri maupun swasta harus memiliki standar mutu yang sama. Kira itu, Mbak. Pak Deden, untuk mengatasi masalah apa istilahnya murid titipan, pindah domisili, ini sebenarnya bagaimana sih implementasi? Saya kebayang begini, kan memang pada saat pelaksanaan kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus pindah domisili. Nah, apakah ada diskresi pengecualian tapi sangat ketat sekali aturannya atau nggak bisa? 1 tahun sudah kami kunci atau bagaimana, Pak Deden? Kalau itu mutlak melihat aturan ketetapan kayak domisili tadi. Ya. 1 tahun di tempat tinggal yang baru itu udah menjadi aturan, tidak bisa nggak ada dispensasi buat itu. Tapi yang disampaikan Pak Wamen barusan, kami sudah 4 tahun, Pak. Ada bantuan pendidikan bagi siswa-siswa yang tidak keterima di negeri, Pak. Okay. Jadi tadi kami menghitung daya tampung kami 7.000 kurang lebih, Pak. Sekarang sudah ya. Sudah ini tahun keempat, Pak Wamen. Ini kami menghitungnya tadi daya tampung kami 7.000, Pak. Dari total 25.000 itu yang daftar ke negeri kurang lebih 12.000. Trennya tiap tahun begitu, Pak. Jadi kalau kami hitung ideal kebutuhan negeri itu dengan minimal perlombal 32 itu 34 sekolah Pak butuhnya harusnya. Ini tahun ini kami punya baru 24 sekolah, jadi ada 10 kekurangan sekolah kalau sampai ideal tadi yang daftar ke negeri. Cuman mungkin jangka pendeknya kami punya program bantuan pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak keterima di negeri, Pak. Kami kerjasama dengan 92 sekolah swasta, Pak. Jadi secara otomatis ketika siswa-siswi tadi tidak terima di negeri,
mereka akan tersalurkan ke sekolah-sekolah pendamping istilahnya kami, Pak. Sekolah pendamping yang sudah ber-MOU dengan kami. Dan kami bantu biaya personalnya, Pak, dalam bentuk bantuan biaya pendidikan 1 tahun 1,8 juta, Pak. Minimal buat SPP-nya kami bantu, dan itu berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9 sampai dengan selesai. Jadi itu yang solusi kami untuk akses pendidikan bagi warga Tangsel khususnya tanpa terkecuali. Jadi yang tidak keterima di negeri ya kami salurkan ke sekolah swasta, kami intervensi dengan bantuan pendidikan. Dan kami yakin juga, Pak, bahwa sekolah swasta tadi bukan sembarang sekolah. Kami verifikasi di awal ketika bermitra dengan kami, dan kami yakinkan juga sekolah swasta supaya meningkatkan kualitasnya. Dan silakan promosi, saya bilang sekolah ini pilihan orang tua, pasti orang tua ingin menitipkan di anaknya sekolah yang berkualitas. Untuk indikator sekolah itu berkualitas, saya sampaikan, saya bilang prestasinya ke orang tua siswa dalam bentuk apapun. Saya melihat beberapa sekolah di tempat kami itu yang punya pasar sendiri, Pak, yang menengah ke atas, mereka masih promosi kok, Pak. Prestasi siswanya, gurunya, sekolahnya itu bentuk pembuktian bahwa sekolah itu punya kualitas. Nah, sebenarnya Pak, ini kan menarik ya, bahwa domisili ini sudah dikunci di 1 tahun, tidak ada perpindahan. Ini mengantisipasi adanya murid titipan tadi atau pindah alamat tadi. Tapi sekiranya menurut Pak Wamen ini efektif tidak sih, Pak? Kalau menurut saya ini salah satu jawaban ya menuju efektif. Karena sekarang ini ada sanksinya, Mbak. Apa itu, Pak? Sanksinya bagi sekolah yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, itu akan dihentikan untuk bantuan operasional sekolahnya. Mau contohnya dia memanipulasi data alamat atau menerima nih alamat yang bukan seharusnya. Iya, bukan seharusnya. Alamat palsu kan judul lagu ya. Alamat palsu ya, Pak. Oke. Nah, itu ada sanksinya. Yeah. Nah, kenapa ini dimasukkan? Karena ketiadaan sanksi itu menyebabkan aturan ini nggak efektif nih yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi tentunya sanksi di sini bukan sanksi pidana, tapi ke administratif untuk memberikan warning, pembelajaran. Antara lain adalah penghentian bantuan operasional sekolah. Sampai kemudian sekolah tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar yang dilakukannya. Nah, jadi yang diperkenakan sekarang ada pengenaan sanksi. Gitu. Pak Deden, sudah diinformasikan, sosialisasikan nggak sih? Wow, dapat sanksi di sekolahnya kalau nakal gitu ya, Pak ya? Ya tentu setiap pelanggaran aturan ada konsekuensinya, Mbak. Makanya kenapa harus taati gitu. Dan aturan kayak tadi domisili 1 tahun itu kan tidak ujug-ujug istilahnya itu. Ada transisinya, Mbak. Jadi jauh sebelum itu masyarakat udah paham betul, Mbak. Jadi kalau ketika dia masih melakukan itu ya udah maksudnya kelewatan, Mbak. Itu kan udah ada tahapannya. Dulu masih dimungkinkan, Pak ya. Dimungkinkan kadang-kadang tinggal di samping sekolah karena dimungkinkan dia masuk KK misalnya. Ya hari ini kan 1 tahun minimal di tempat yang sama, Pak. Kalau dulu juga masih dimungkinkan juga tinggalnya di tempat misalnya nggak ada hubungan darah. Hari ini diperketat lagi. Ketika tinggal di KK yang sama ya harus ada hubungan darah dengan kepala KK tadi. Dan itu juga enggak sekaligus, Mbak, ada tahapannya. Jadi ada transisi ke arah sana tuh. Jadi saya kira pemerintah sudah bijak banget tuh menempatkan aturan tersebut. Jadi ada transisinya, ada sosialisasinya. Ya ketika dilanggar ya tentu ada sanksinya gitu, Mbak. Toh juga nggak ujuk-ujuk gitu aturan itu lahir, ada prosesnya barangkali gitu, Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof. Ini kebijakan baik sekali, transformasi dari PPDB ke SPMB, kan tujuannya adil dan merata. Kalau bisa Profesor menyampaikan langsung kepada masyarakat, sekolah, siswa, dan orang tua, ini bagaimana, Prof? Ya, baik. Jadi kebijakan SPMB, sistem penerimaan murid baru ini ditujukan dengan berdasarkan kepada niat dan motivasi yang sangat baik, yaitu untuk menjamin akses yang merata ya kepada siswa-siswi kita untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dibuat ya
dibuat se-fleksibel mungkin, memperhatikan kehususan-kehususan yang ada di masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah memiliki kekhasan, kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu di dalam peraturan SPMB yang sekarang, di samping jalur yang sudah ditetapkan, yang sebetulnya yang sebelumnya juga sudah ada, hanya mengalami perubahan khususnya untuk jalur domisili. Ada yang sangat penting sekali, yaitu pemerintah daerah diberi ruang dan kewenangan untuk membuat kebijakan turunan yang fleksibel, yang didasarkan kepada kekhasan kebutuhan di masing-masing daerah, yang tujuannya untuk memastikan semua siswa, murid yang ada di daerah tersebut, mereka dapat bersekolah di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan, kita memitigasi kekhawatiran dari sekolah swasta tidak kebagian murid. Nah, sekarang itu kita meminta agar pemerintah daerah memfasilitasi, bukan saja mendistribusikan murid untuk bersekolah, akan tetapi membantu untuk pembiayaannya. Kalau Pak Denny seperti apa? Ya, kurang lebih sama barangkali Mbak. Ya, harapan kami SPMB ini memberikan tadi memenuhi hak pendidikan bagi warga masyarakat, khususnya kami di Tangsel barangkali. Dan harapannya tadi masyarakat di Muhammad aturan betul-betul yang berhak, yang mendapatkan layanan di fasilitas pendidikan. Dan tadi pesan Pak Wamen, alhamdulillah Pak, kami sudah berjalan barangkali 4 tahun tadi memberdayakan sekolah-sekolah swasta, karena kami menyadari betul kami juga terbatas kemampuannya, maka pihak swasta menjadi pengisi tadi kekurangan tadi. Dan ini sudah tahun keempat barangkali Pak Wamen. Dan harapan kami tadi masyarakat jangan memaksakan ke negeri. Justru dengan fasilitas yang kami punya tadi, program bantuan pendidikan, dimanfaatkan ini. Dan ini justru lebih menguntungkan bagi orang tua barangkali Pak, ketika tidak keterima di negeri, dia bisa memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, Bu. Lebih efisien barangkali kosnya buat anak sekolah, dan lebih mudah orang tua mengawasi aktivitas anaknya ketika sekolahnya dekat dengan tempat tinggal. Dan insya Allah kualitasnya kurang lebih sama Pak dengan negeri barangkali. Itu yang pesan kami kepada orang tua siswa yang hari ini anaknya masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi barangkali Mbak. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Prof. Atif ini atas pencerahan yang begitu berharga ini. Ini mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat ya bagi seluruh sobat belajar Indonesia. Harapannya apa ini? Supaya kita kawal bersama implementasi SPMB 2025 agar tujuan mulianya tercapai, yaitu menciptakan pendidikan bermutu untuk semua dapat benar-benar terwujud. Saya Cici Anissa pamit, sampai jumpa di Siniar episode berikutnya.